Ngapain di sini? Numpang makan, Bang. Kan udah Tadi, Bang. ngopi. Kopi. Martabak. Itu kopi mahal. Oh my god! Lu lihat, Jenderal ini, Bang. tapi nggak di endorse. Oh, Gue enggak dikasih ya? doang kemarin. Dikasih ya. Karena Lebih enak, dampingin beliau-beliau yang lagi reuni. Bang. Enaknya belum apa-apa udah habis segini nih, Bang. Coba lagi. Top. Segar. Jos. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sejahtera untuk kita semua. Kali ini nggak saya undang. Dia datang sendiri, penasaran katanya, pingin lihat studionya Escort 79. Sombong amat. Ya dong. Soalnya Masih kemarin- inget ya? Iyalah. Bribka Adike Yoga dari Subdit Gakum Ditlantas Polda Jawa Barat. Kira-kira ada yang nanyain saya nggak sih, Bang, di komen? Ada ya? Min, ada ya? Ada ya? Ada. Ada ya? Alhamdulillah. Satu tapi kan? Ya, dua lah. Dua. Nah, udah datang nih studio. Tanggapannya? Dulu bener luar biasa ini, Bang. Canggih, Emang mantap. biasa di luar? Biasa di luar nih. Jadi- di luar gitu. Jadi jangan kaget kalau nanti perubahan, ada suara hujan segala macam, lu harap maklum ya. Oh, iya. Apa lah, tapi udah oke lah segini, Bang. Ya, Mantep, alhamdulillah. Top lah. Top. Bertahap ya. Sebelum kita mulai, seperti biasa, bumper dulu. Shit can get dangerous, yeah. Shit can get dangerous, yeah. You staying with a lame beast, yeah. Well, I'm staying with the gang beast, 'cause that's gang shit. Like, ooh, and they gon' stay by my side, 'cause them boys down to ride, yeah. Like, ooh, she tryna play with my mind. I can't be wasting no time, yeah. Satu posisi kendaraan sebelah mana sih?
kita akan bahas tentang beberapa komen Ya. yang ada di channel ini terkait dengan legalitas menurut undang-undang tentang pengawalan ambulan. Namun, seperti biasa, apabila nanti Anda menyukai tayangan ini, silakan tekan tombol like, silakan juga tekan unlike apabila masih ada kekurangan dari apa yang kami sajikan nantinya. Kalau mau komentar, silakan diisi, terserah. Mudah-mudahan kalau kita ada waktu senggang, kita jawab. Ya, bikin Q&A lagi. Insya Allah. Q&A, kita jawab beberapa komen dari teman-teman. Mudah-mudahan terus mengarah yang lebih baik. Oke, tadi temanya sudah kita sebutkan. Legalitas menurut undang-undang tentang pengawalan ambulan. Nah, kita bahas tuh. Ada nggak sih di undang-undang gitu kan? Nah, itu kan pertanyaannya gitu. Legal nggak? Nah, tapi kan kita setiap manusia ya, pasti memiliki beberapa interpretasi atau pandangan dalam melihat suatu peristiwa. Ada yang pro, ada yang kontra. Itu kan? Terkait dengan peristiwa tertentu. Banyak pandangan berasal dari pengalaman, karena pada dasarnya manusia satu dan yang lain tentu berbeda-beda. Karena latar belakang manusia ini kan tidak sama ya. Perbedaan latar belakang tersebut terkadang itulah yang melahirkan konsep perspektif. Sudut pandang. Yang berbeda-beda juga, kan gitu kan. Sudut pandang terhadap suatu peristiwa itu. Namun sebelum kita bahas lebih dalam, kita saksikan dulu beberapa tanggapan dari masyarakat yang saat saya kemarin patroli, secara random saya tanya kaitan dengan yang akan kita bahas ini. Kita saksikan dulu. Wah, sarantai gening ay. Lur. Punten. Kita cuman mengingatkan. Sok, santai we, Pak. Biasa operasi patuh ya. Iya tes saya ya. Tes lengkap, helm sudah lengkap ya. Hatur nuhun ikut kerjasama, tapi omat lamun mau penumpang perhatikan keselamatan ya. Helm juga. Mau nanya helm, pasien helm kalau nyebrang ke mana? Pasar ya. Saya mau nanya, kalau di jalan sok ningali aya nu ngawal ambulan gini barudak motor, tanggapan akang kumaha? Iya, membahayakan, Pak. Membahayakan? Kenapa? Ya kan gini, Pak. Suka gitu, lihat gitu? Membahayakan. Pakai motornya? Terus pakai bendera digituin. Oh. Kalau ada yang mau itu nguburin kan, bendera digituin. Oh, termasuk jenazah gitu? Gitu. Iya. Bahaya ya? Lampu merah diterobos. Oke. Saling ingatkan aja di jalan, intinya gitu. Keselamatan penting. Pernah ningali anu naik motor sok dihareupeun ambulan teh? Hah? Anu sok di depan ambulan. Pernah lihat? Coba kita tanya kendaraan yang berat ya. Hop. Kang, sorry ganggu sebentar perjalanannya. Saya mau nanya, kalau kita di jalan osok ningali ambulan, kemudian di depannya kan ada motor-motor tuh, apa tanggapan Akang? Biasa aja. Asal jangan mengganggu gitu. Begitu. Kita kan berat mobilnya gitu, jadi jangan sampai suka ke pinggir kan, jadi jangan santrol di PPD. Oh, suka maksa gitu, jangan sampai gitu. Kan saya bawa muatannya berat. Berat. Gitu, Nah, itu aja. Ya kalau misalkan lagi kosong mah nggak apa-apa gitu. Kalau lagi berat mah, kalau terlalu ke pinggir kan takut. 11. Gitu ya. Masih bawa barang. Bawa barang. Hati-hati. Ya. Nuhun ya. Yuk. Kang, punten, ganggu sebentar. Mau kemana? Ke Cianjur, Pak. Cianjur. Ya. Wisata. Ya, bisa ketemu jemput penumpang. Ya. Mau nanya sebentar boleh ya? Kalau di jalan suka lihat ambulan, di depannya suka ada motor-motor tuh. Oh, yang kayak polisi itu Pak ya? Hah? Yang kayak polisi?
Nah, kayak polisi. Ya, suka ada sirinya juga Pak. Oh gitu. Nah, tanggapan Akang kumaha? Aduh, terlalu ini Pak ya, takut celaka gitu Pak. Khawatir ya? Khawatir. Oke. Makasih ya, hati-hati di jalan. Ya, tetap pakai sabuk ya, udah ya. Oke. Hati-hati Kang. Ya. Hai. Gue mau nanya, pernah lihat anak-anak motor yang suka di depan ambulan nggak? Apa tuh? Pernah? Apa tanggapannya apa? Tanggapan Lei apa? Tanggapannya apa? Apa masalah di mana? Iya, kalau lihat ada yang pakai motor suka di depan ambulan ngawal gitu. Ah, Kurang paham hah? Paham itu mah. Bro, Iya Pak. sorry ganggu perjalanan sebentar. Lu sering ketemu dengan yang suka ngawal-ngawal ambulan. Oh iya, Apa tanggapannya? tanggapannya kurang ini loh. Kenapa? Kurang efektif. Kenapa? Karena ya bahkan ambulans kan udah ada sinyalnya. Ah. Kalau bisa ngawalnya itu di tiap apa? Persimpangan aja. Jadi nggak usah dia ikut ngawal. Nah gitu. Ah, itu. Kayak itu. Berbahaya ya. Heeh. Buat keselamatan dia ya. Iya, gitu benar-benar. Oke, selamat cari nafkah. Semangat. Ayo Pak. Sehat ya. Yuk. Sudah lihat? Tapi ada yang lupa saya. Jangan skip ya. Jangan skip tayangan kita ini karena kita akan bahas detail satu persatu ya. Ya, 1%. Mulai dari kaitan dengan yang akan kita bahas sampai nanti di sisi penegakan hukum. Tuh. Itu Om Yoga nanti tentunya fungsinya. Sebelum ini kita bahas esensi dari pengawalan, tidak lain memberikan pengamanan. Itu ya, baik terhadap kendaraan yang dikawal maupun pengguna jalan lain yang berada di sekitar kendaraan yang dikawal. Karena menyangkut pengamanan. Dalam undang-undang, pihak yang berwenang, ini dalam undang-undang ya, adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Karena pengamanan ada pada bagian tugas pokok Polri. Dalam pasal 14 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan dalam melaksanakan tugas pokoknya, garis bawahi ya, dalam melaksanakan tugas pokoknya. Polri bertugas melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintahan sesuai kebutuhan. Itu kalau kita cerna dengan baik ya, undang-undang itu sudah mengatur dengan baik karena yang membuat undang-undang di negara kita itu adalah wakil-wakil rakyat juga kan. Betul. Aspirasi rakyat dituangkan di undang-undang termasuk melibatkan pakar-pakar hukum yang sudah ada. Jadi kalau petugas kepolisian hanya ditunjuk ya gitu kan, kayak kita gini hanya ditunjuk untuk pelaksana tugas yang berdasarkan dengan undang-undang. Nah di situ juga Polri tidak semena-mena kan? Ya. Makanya dulu ada bahasa pimpinan kita ya. Saya masih kutip itu bahasa petinggi Polri itu. Kalau Om Yoga saat itu mungkin baru jadi anggota. Polisi itu mendidik, bukan menghardik. Polisi berkuasa, tapi dia tidak sok kuasa. Dan polisi punya kewenangan, tapi tidak sewenang-wenang. Nah itu. Jadi di undang-undang semua sudah diatur, pelaksananya pun tidak bisa seenaknya. Ya. Betul kan? Betul. Makanya kaitan dengan pengawalan, saya pribadi aja, dan mungkin tidak semua polisi lalu lintas, betul nggak? Betul. Bisa melaksanakan tugas yang terkait dengan pengawalan. Dari mulai harus jadi anggota Polri dulu kan, supaya kewenangan ini bisa melekat di kita dan bisa menjalankan undang-undang. Satu, menjadi anggota Polri. Kedua, tidak semua anggota Polri, karena melalui penilaian pimpinan, kategorinya seleksi lah ya. Seleksi. Sudah masuk di lalu lintas. Kayak saya, Om Yoga juga berbeda. Ada lagi kategori spesifik khusus. Bahwa yang memenuhi kriteria untuk pengawalan disekolahkan lagi. Kan gitu. Termasuk sekarang, Korlantas Polri memiliki program berkala. Dan seluruh anggota pengawalan itu harus memiliki sertifikasi pengawalan yang diakui oleh Lembaga Sertifikasi Indonesia. Itu yang resmi. Dan dilaksanakan di ISDC, itu berada di Korlantas. Nah, kalau kaitan dengan ada pertanyaan, bisa nggak sih Pak pelatihan khusus? Ya kita kembali mengacu kepada undang-undang tadi kan, mengacu
kepada undang-undang yang sudah dibuat di negara kita. Nah, jadi Polri hanya pelaksananya saja. Jadi kalau ada yang punya ide, ya mungkin bisa dinaikkan ke sana ya. Kita nggak bisa menentukan. Pihak Polri tidak bisa menentukan itu. Namun, ya kan, kembali kan ke masalah kegiatan pengawalan yang tadi dari undang-undang diberikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada saat pelaksanaan itu kembali dikuatkan oleh Pasal 34 Ayat 1 PP Nomor 43 tahun 1993. Ditegaskan bahwa dalam keadaan tertentu, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan tindakan. Ini perlu dipahami juga. Poin A, memberhentikan arus lalu lintas dan atau pemakai jalan tertentu. Poin B, memerintahkan pemakai jalan untuk jalan terus. Poin C, mempercepat arus lalu lintas. D, memperlambat arus lalu lintas. E, mengubah arah. Itu bisa kategori nutup jalan kan? Menutup jalan, mengalihkan arus. Itu pun undang-undang sudah mengatur bahwa tugas Polri lah itu. Jadi sudah 2 poin ya, pengawalan, kemudian tugas kaitan dengan memerintahkan ya, memerintahkan pengguna jalan yang lain. Mau berhenti, kita sederhanakan ya. Suruh berhenti, jalan terus, suruh cepat, suruh lambat. Itu pun tidak semata-mata petugas yang di lapangan menjalankan itu tanpa dilindungi oleh undang-undang. Kemudian pada saat pelaksanaan tugas lagi dalam pasal 34 ayat 2 PP nomor 43 tahun 1993 ditekankan juga pemakai jalan wajib mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas polisi. Pada ayat 2 dipertegas lagi. Coba. Undang-undang itu kan begitu. Pada ayat 2 dipertegas lagi perintah yang diberikan oleh petugas polisi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib didahulukan daripada perintah yang diberikan oleh alat pemberi isyarat lalu lintas. Contoh, persimpangan, perempatan, bahasa sederhananya, lampu traffic light. Orang kita bilang lampu merah. Orang Jawa bilang Bang Jo. Kalau ada petugas di situ yang lebih diutamakan berdasarkan undang-undang pasal 34 tadi, petugaslah yang berlaku. Alat isyarat itu jadi alat bantu pada saat petugas tidak ada di situ. Keberadaan itu sudah diatur dalam undang-undang. Selanjutnya, kembali lagi ke pengawalan. Saat sudah diamanatkan memegang kendaraan dinas, juga tercantum dalam pasal 134. Kendaraan yang kita pakai itu sudah tercantum di 7 kendaraan prioritas. Sudah banyak viewer saya yang paham akan pasal itu dan pernah ada yang komen menerapkan itu. Terima kasih yang suka baca-baca tentang undang-undang lalu lintas. Selanjutnya, kendaraan bermotor yang menggunakan warna dan sirine lebih rinci itu diatur dalam pasal 59 ayat 5. Yang pertama, lampu isyarat warna biru dan sirine. Lampu isyarat itu ya strobo itu digunakan untuk kendaraan bermotor petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, lampu isyarat warna merah dan sirine digunakan untuk kendaraan bermotor tahanan, pengawalan Tentara Nasional Indonesia, pemadam kebakaran, ambulans, palang merah, rescue, dan jenazah. Selanjutnya yang ketiga, lampu isyarat warna kuning tanpa sirine. Rotator warna kuning tanpa sirine digunakan untuk kendaraan bermotor, patroli jalan tol, pengawasan sarana dan prasarana lalu lintas serta angkutan jalan, perawatan, pembersihan fasilitas umum, derek kendaraan, dan angkutan barang khusus. Jadi semua itu sudah tercantum dalam undang-undang. Selanjutnya, kenapa ada rekan kita yang dari Subdit Gakum kaitan dengan tadi yang sudah diatur penggunaan lampu isyarat, sirine, tidak boleh sembarangan kendaraan yang pakai. Boleh, sekarang dijelaskan kaitannya dengan tilang. Jadi begini Bang, sebetulnya kita juga bisa menerapkan pasal 287 ayat 4 di mana mereka melanggar hak pengguna jalan. Karena di sana mereka kadang tuh di perempatan itu mereka memberhentikan, kemudian juga mengganggu pengguna jalan yang lain. Jadi kita menerapkan 287 dan juga kemudian pasal 59 penggunaan strobo, alat isyarat. Isyarat. Jadi sudah jelas untuk kendaraan pribadi, milik pribadi itu tidak diperbolehkan untuk menggunakan lampu
tanda isyarat atau lampu strobo Demi di jalan kepentingan raya pribadinya. demi kepentingan pribadi. Ataupun istilah itu mengatasnamakan, Betul. ibaratnya ya, panggilan. Ya. Nurani. Ya. Kemanusiaan, tapi sebenarnya tidak dilindungi oleh undang-undang. Betul. Kan itu. Secara sederhana kita bahas, kita saja yang ditunjuk oleh negara sebagai pelaksana dalam penegakan hukum yang ada di Indonesia, terkadang pertimbangannya matang. Matang. Betul. Yang pertama, kendaraan opsional. Personilnya itu harus mumpuni dan layak untuk mengendarai. Skill, keahlian di bidang itu satu aja itu harus terus dikembangkan. Kembangkan. Sederhananya bahwa ya kembali ya, polisi saja untuk memberhentikan orang yang minta jalan gitu kan, Ya. tetap berdasarkan aturan atau koridor undang-undang. Petugasnya sudah mulai berubah, masyarakatnya pun mari sama-sama. Betul. Kan kadang-kadang orang kita kalau membandingkan ya, kok enak ya di negara orang tertib gitu ya. Tapi kembali ke pribadi, kita bisa nggak kaitan dengan tata tertib dan etika dalam berlalu lintas? Dari hal itu aja dulu. Dari diri sendiri aja. Dari diri sendiri. Kalau Om Yoga lihat yang dulu-dulu kan, sampai ada yang ngerokok pun kita tertibkan. Ya. Dan polisi, apabila ada di situ, pasti akan bergerak. Ada juga ide katanya, kenapa nggak bikin polisi, apa tuh, Min? Satgas Divisi khusus. khusus pengawalan ambulan. Ya sebenarnya ambulan sudah masuk dalam undang-undang di 7 kendaraan prioritas. Bahkan di nomor urut 2 setelah pemadam kebakaran, ambulan yang membawa orang sakit. Untuk itu, tadi kan kita sudah jelaskan juga terkait warna isyarat. Kita juga meminta kepada kalangan masyarakat kita, apabila ya melihat sinyal tadi, lampu isyarat, strobo, apalagi biar mudah dipahami. Kalau orang Suara. Sunda bilang apa? Buricak, burino. Burcak Burino. Warna merah tandanya itu keadaan darurat. Baik itu pemadam, pengawalan yang tadi dari Tentara Nasional, Palang Merah, ambulan, intinya itu urgent. Masyarakat kita harus paham, tapi kembali lagi, polemik di kita, saya juga sempat dengar masukan dari yang pernah membantu ya, perjalanan ambulan itu. Masyarakat kitanya Pak, yang nggak peduli, makanya muncul teman-teman ini kan. Ya, sebenarnya kembali ke etika berlalu lintas tadi, bahwa dalam setiap pengendara, tadi kita sudah sampaikan, wajib memberikan ruang kepada kendaraan yang tadi sudah kita sebutkan. Berarti kesimpulannya itu balik lagi ke masing-masing pribadinya ya, pengendaranya. Yang ada di kita ya, Ya. khususnya di Indonesia. Meskipun kita tahu kendala. Jadi gini, sebenarnya polemik tentang lalu lintas tidak hanya bisa diselesaikan oleh petugas polisi lalu lintas ya. Banyak sekali. Beberapa kendala ruas jalan, sarana pendukung, panjang lah. Kalau diceritakan itu kendaraannya nambah, tapi ruas jalannya tetap. Mungkin nanti itu pakar-pakar ya. Ya. Pakar-pakar itu bisa ikut andil ya. Atau memang sudah kewajiban untuk kita bersama membangun negara kita supaya menjadi lebih baik kan gitu. Petugas polisi lalu lintas berupaya memberikan yang terbaik, pelayanan yang baik. Mudah-mudahan tidak ada lagi oknum. Kita juga mulai berubah sisi pelayanan semaksimal mungkin. Karena itu sudah merupakan tugas kita, kewajiban kita sebagai anggota kepolisian negara Republik Indonesia. Udah, Lek, apa lagi yang mau disampaikan? Minum dulu lah. Oh, satu gang kieu. Minum dulu. Lu minum kopi, judulnya kopi jenderal. Jenderal. Bribka Jenderal. Ya, jadi yang bisa kita dapat yang pertama itu pribadi dari penggunanya, pengguna jalan, pengendara ya, terutama kemudian juga untuk yang masih menggunakan lampu strobo juga mungkin bisa disimpan, dilepas dari kendaraan, alangkah lebih bijaksananya seperti itu. Kemudian juga yang namanya pengawalan itu kan hal sepele gitu. Bukan hal yang mudah. Jadi seperti kita harus menerobos lampu merah itu juga harus ada tekniknya dan pertimbangan. Dan juga pertimbangan seperti yang tadi Pak Eka juga sudah jelaskan. Kan sudah diatur tadi. Kemudian juga sangat berisiko sekali ya Bang ya. Banyak ya, risikonya. Kalau misalnya terjadi sesuatu juga mereka mungkin tidak memiliki payung hukum. Nah itu kasihannya nanti nanti ke situ gitu. Karena yang namanya pengawalan itu gimana caranya yang ngawal bisa selamat, bisa aman. Kan yang pengamanan judulnya. Ya, yang dikawal juga bisa tetap aman. Gitu. Pengguna jalan lain tidak merasa terganggu juga. Gitu. Dan juga
tidak menimbulkan kecelakaan. Betul. Ngomong-ngomong, kita lagi pakai pita biru nih. Oh, Pasti nanti di komen banyak yang nanya ini. Banyak yang nanya, apaan sih tuh? Simbol ya. Kita sedang melaksanakan operasi kepolisian terpusat dengan sandi operasi patuh khusus di Jawa Barat, operasi patuh Lodaya 2021. Patuh sebenarnya itu mengajaknya. Ya. Kita kembali mengingatkan, mensosialisasikan kita untuk patuh, tertib, taat, dan beretika dalam berlalu lintas. Terutama saat pandemi dan menjelang ya, mudah-mudahan segera berakhir ini pandemi, tetap patuh dengan protokol kesehatan. 3M tetap itu perubahan baru yang harus kita laksanakan terus ya. Sudah menjadi gaya hidup seharusnya itu sekarang tuh, karena sudah cukup lama juga. Jadi legalitas menurut undang-undang tentang pengawalan ambulan, jawabannya kembali lagi kepada Anda masyarakat semua yang patuh akan hukum untuk mengikuti peraturan perundang-undangan yang sudah ada atau mau di luar undang-undang. Ya kan? Tulis di kolom komentar. Jawab sendiri di kolom komentar. Oke. Sekian ngobrol santai kali ini. Terima kasih Om Yoga sudah menemani. Lu terima kasihnya apa? Iyalah, nggak diundang, minta kopi, minta makan, datang sini. Masih ada tuh banyak. Masih ada ya? Ya, nggak masalah. Yang penting tetap sehat. Alhamdulillah, insya Allah. Habis ini lu piket? Piket, Bang. Langsung ke kantor ya? Langsung ke kantor lagi. Oke. Baik, sahabat sekalian, terima kasih sudah menyaksikan Escort 79 EK. Silakan share video ini apabila menurut sahabat sekalian, kalau ini layak untuk dibagikan ke teman-temannya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada yang kurang berkenan. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, amin, kesuksesan, amin, kelancaran, amin. Buat yang punya niat, cita-cita yang pengen jadi pengawal, kita doakan. Mudah-mudahan keinginannya diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan yang tadi sudah kita sampaikan. Demikian, sampai ketemu di channel Escort 79 EK berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih? Pengawalan. Iya, gua mau ngomong. Kelamaan.